Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube aku Dila. Di video kali ini aku mau berbagi tips atau aku mau sharing tentang pengalaman aku dan juga perlengkapan apa aja yang aku beli untuk toilet training. Jadi anak aku itu termasuk anak yang dari lahir sampai usia dia sekarang 2,5 tahun itu memakai popok sekali pakai. Jadi aku mau melatih dia untuk bisa pipis bilang gitu, kalau nggak bisa pipis di toilet. Sebelum aku mempersiapkan peralatan-peralatannya, aku juga harus mempersiapkan mental aku dulu. Ya ini sih agak lebay ya, cuman emang aku harus mempersiapkan mental aku. Dari aku yang terbiasa nggak pernah ngalamin anak aku ngompol di mana-mana, atau nggak pernah ngalamin yang tiba-tiba anak pipis, terus aku lagi sibuk apa, jadi harusnya bantu dulu atau apa. Nah gitu. Jadi aku harus mempersiapkan itu dulu. Aku udah berdamai sama diri aku sendiri, terus aku juga udah mulai siap untuk bisa menerima kalau anak aku tuh tiba-tiba ngompol atau tiba-tiba yang di celana, itu harus sudah bisa terima kan. Nah, setelah aku mempersiapkan mental aku beli barang-barang yang mendukung untuk prosesnya si toilet training anak aku ini. Jadi aku pertama itu membeli spray anti air. Spray anti air ini menurut aku berguna banget. Jadi bisa melindungi kasur aku dari ompol-ompol anak aku. Karena nggak mungkin banget anak tuh bakal bilang kalau untuk pertama-tama toilet training. Jadi aku beli spray anti air ini. Ini spraynya udah aku pasang di kasur, jadi aku nggak bisa tampilin di sini. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini spray anti air ini, dia emang bahannya itu agak panas ya, agak gerah. Jadi aku lapisin sama spray biasa. Spray biasa ya, spray kasur kita yang nggak anti air. Bisa juga pakai perlak untuk seukuran kasur, tapi itu lebih gerah daripada spray anti air ini. Tapi tetap spray anti air ini juga panas dan gerah. Terus yang kedua, aku mempersiapkan ini. Nah, ini itu namanya training pants. Kalau anak toilet training itu memang harus pakai celana dalam ya. Cuman aku pikir kalau celana dalam itu dia kan tipis, jadi tembusnya tuh lebih banyak. Nah, kalau pakai training pants ini karena dia itu bahan untuk di bawahnya atau untuk di kelamin anak, itu dia lebih tebal. Ini tuh kayak bahan handuk gitu ya. Nah, ini aku beli di Shopee. Semua perlengkapan aku itu beli di Shopee. Nanti aku share linknya, link tokonya di deskripsi video aku. Nah, ini kayak gini. Dia tuh ada kayak anduknya gitu ya, di pas bagian kelaminnya atau di bagian belakangnya gitu. Jadi di pas di tengah-tengahnya. Kalau celana dalam itu enggak, jadi dia lebih tipis. Dan enggak masalah juga kalau mau belinya celana dalam enggak training pants kayak gini. Aku beli ini karena aku ngerasa ini setelah aku cobain ya. Ini setelah aku cobain, dia itu masih bisa menampung pipis. Ya walaupun nggak kayak popok sekali pakai, cuman dia masih menampung pipis kalau pipisnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau pipisnya banyak, dia ini training pants ini dia masih nampung dan ada juga nih yang ke bawah gitu, yang maksudnya kayak ke lantai bocor, tapi nggak sebanyak kalau nggak pakai training pants ini. Kalau nggak pakai ini dia tuh banyak. Nah, aku tuh khawatirnya anak aku karena becek terus dia jalan entah gimana kepleset. Nah, itu yang aku takutin sih, itu aja, kepleset. Terus lagi ketiga ya, setelah aku beli training pants, aku beli ini. Yang ini buat di WC, apa sih namanya ya? Poti apa ya gitulah, pokoknya ya kayak gini bentuknya. Ini buat di WC. Jadi karena WC aku itu WC duduk, nah itu kan pasti kegedean ya buat ukuran anak 2,5 tahun. Jadi aku gunain ini, dia masih bisa duduk di atas ini. Nah, ini tuh juga lagi dibelajarin sama aku karena awal-awalnya dia takut banget untuk duduk di sini dan dia merasa nggak nyaman karena dia biasa pupnya di popok sekali pakai, dia harus pup di sini, jadi dia merasa nggak nyaman dan dia nangis. Nah, menurut aku nggak apa-apa sih kalau dia nangis dan merasa nggak nyaman untuk awal-awal, itu wajar banget karena namanya juga lagi belajar kan. Yang terakhir, jadi aku beli tuh nggak banyak ya. Dan ini yang terakhir, yang keempat. Ini aku beli yang namanya rok ompol. Kalau aku bilang sih ini rok ompol ya.
Nih kayak gini roknya. Ini memang motifnya kayak apa, perempuan, kayak anak perempuan, karena aku belinya nggak ada lagi motif yang untuk anak laki-laki. Nggak masalah, motifnya nggak masalah karena kan ini nggak dipakai untuk sehari-hari keluar. Berguna banget buat aku kalau di siang hari. Ini tuh dalamnya sama kayak training pants. Dia itu apa nih, ada kayak anduk-anduknya gini. Dia bisa nampung pipis untuk sekali pipis. Sekali pipis nggak banyak ya, atau 2 kali pipis ya, itu nggak banyak juga. Mungkin ada lembab di luarnya, cuman nggak sampai tembus ke kasur gitu. Jadi aku gunainnya kenapa di siang hari, karena kalau malam hari kan aku masih belum bisa untuk lepas popok sekali pakai, jadi masih pakai popok sekali pakai. Jadi di siang hari itu aku ikut tidur sama anak aku dan aku harus menggunakan selimut. Untuk meminimalisir terkenanya selimut itu, jadi aku gunain si rok ompol ini. Jadi masih bisa lah ketampung untuk kalau misalnya dari training pants itu tadi kan udah ketampung dikit, terus misalnya lumayan lah ketampung lagi dari si rok ompol ini. Nah itu menurut aku sih ini berguna juga. Aku beli di Shopee juga, yang aku bilang nanti aku taruh semuanya di deskripsi video aku. Jadi bisa langsung dilihat aja. Langsung diklik aja. Tapi jangan berharap si rok ompol ini bisa sama kayak popok sekali pakai yang bisa menyerap yang bisa menyerap pipis sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, nggak bisa. Nah ini tuh bisa meminimalisir aja si pipis itu kena di kasur. Jadi daripada aku pakai perlak kan, kalau pakai perlak itu nanti aku ada kemungkinan bisa kena juga. Karena air ada di perlak dan bisa nyerap ke bahan-bahan yang lain. Jadi aku kalau siang hari ya ini pakai ini gitu, biar lebih simple, praktis. Nah ini tuh bisa dikaitin gini nih. Ini si roknya dikaitin kayak gini. 2, satu lagi salah. Ini satu lagi sini. Nah ini 2. Nah jadi dia nggak akan maksudnya dia nggak akan kebuka ke atas gitu. Itu kayak kita pakai rok biasa. Nah nih ini dia. Jadi kaki anak kita di sini. Ini dia kalau gerak-gerak kayak gini juga nggak masalah, nggak akan kebuka si rok ini. Nah ini si rok ini nggak akan kebuka. Kalau dibuka gini dia naik-naik juga nggak susah ya. Sebenarnya ini juga ada celana ya, celana. Jadi ada 2, ada rok untuk rok ompol, ada juga celana. Tapi aku nggak saranin yang celana, karena kalau celana itu dia kan masih ada jahitan di bagian tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah si celana itu dia ada jahitan buat bikin si kakinya ini. Biasanya tembus di bagian situ, di jahitan-jahitan situ, di jahitan-jahitan penghubung si celananya itu. Ya maksudnya di penghubungnya antara bahan si celana kan di tengah-tengah itu ada jahitan. Nah itu akan tembus di situ. Tapi kalau rok ini karena dia cuma jahitannya 1 aja di pinggir kayak gini, di sininya nggak ada, itu cuma 1, dan juga dipakainya itu kan di sini ya. Jadi kalau ngompol pastinya nggak ke pinggir-pinggir situ ya, minim lah kalau ke pinggir-pinggir situnya minim. Kenapa makanya aku beli rok ompol ini. Sebenarnya nggak wajib juga beli rok ompol ini, cuman ini tuh aku masukin aja ke perlengkapan aku karena ini menurut aku simple. Jadi aku hanya beli 4 perlengkapan untuk proses toilet training anak aku. Yang pertama aku beli spray anti air, yang kedua aku beli training pants, yang ketiga aku beli potty atau yang buat di WC itu, yang keempat terakhir aku beli rok anti ompol. Mungkin banyak juga yang gak harus pakai perlengkapan kayak aku gini dan bisa berlangsung proses toilet training secara lancar. Jadi nggak mesti juga sih harus beli perlengkapan kayak aku ini. Sekian aja video dari aku. Makasih banget yang udah nonton dari awal sampai habis. Terus semoga video aku bermanfaat untuk kalian yang lagi bingung juga dan yang lagi mempersiapkan diri untuk toilet training anaknya. Aku mau ngingetin untuk jangan lupa di like video aku yang ini dan jangan lupa di subscribe channel YouTube aku untuk tahu video-video aku selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.